warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anwar, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Keramat 5, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pada demonstrasi kontekstual kali ini saya akan menyampaikan video mengenai penerapan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luas. Ki Hajar Dewantara terkenal dengan semboyannya. Ingarso Sung Tulodo Inmadio Mangunkarso Tuturi Handayani. Semboyan Ki Hajar Dewantara memiliki arti di depan harus memberi teladan, di tengah harus membangun ide dan gagasan, di belakang harus memberikan motivasi atau dukungan. Pendidikan harus memberikan kebebasan bagi siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pengajaran yang berkualitas dan menghargai keberagaman siswa. Bukan tentang semata-mata memberikan sebuah pengajaran melainkan juga mengajar tentang kepribadian, sikap, perilaku yang berkarakter, serta budi pekerti baik. Selain itu, dengan memberikan kebebasan mengajar yang berpusat pada anak dan mewujudkan merdeka belajar. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, yaitu pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan materi, melainkan juga mengajar tentang kepribadian, yaitu pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan. Pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan adalah konsep pendidikan yang mengantarkan anak didik pada pertumbuhan dan perkembangan dalam menemukan, mengembangkan, serta menjadikan anak didik sebagai manusia yang utuh dan penuh atas diri. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mencapai tujuan pendidikan: 1. Pengembangan budi pekerti. 2. Nilai-nilai kemanusiaan. 3. Berpusat pada siswa. Dan keempat, mengikuti perkembangan zaman. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 3 bagian. Pertama, menuntun. 2. Kodrat alam dan kodrat zaman. Terakhir, budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Budi pekerti Nilai-nilai kemanusiaan adalah sumbu esensial dari kebudayaan yang harus dibudayakan melalui proses pembiasaan. Salah satu program pembiasaan di sekolah adalah literasi. 2. Sarapan bersama. 3. Sholat duha bersama. Konsep pemikiran berikutnya berpusat pada siswa. Pendidikan idealnya berorientasi pada murid. Artinya, proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat peserta didik, sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya. Merdeka belajar memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa paksaan dan ancaman hukum. Mengikuti perkembangan zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaruan terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatan, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirama hidup dan penghidupannya seperti demikian. Hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat. Kesimpulan, pemikiran Ki Hajar Dewantara memiliki pengaruh penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dapat kita terapkan di sekolah, ruang kelas, dan lingkungan belajar lainnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat kita kontekstualkan dengan nilai-nilai budaya yang dapat diselaraskan dengan perkembangan zaman yang ada pada masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara memiliki kekuatan menebalkan laku murid melalui pengembangan budi pekerti yang tidak keluar dari nilai-nilai kemanusiaan, yang dapat ditanamkan dari proses pembelajaran yang berorientasi pada siswa dengan mengikuti perkembangan zaman tanpa harus menghapus kodrat.